Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam acara Saat Teduh. Kita akan beribadah bersama, menikmati persekutuan dengan Tuhan, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memulai ibadah kita, mari bersama kita muliakan Tuhan melalui kidung pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membuka bencana hati kami untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan mendengarkan, mengerti firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat 42. Firman Tuhan, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan untuk saat ini, memilih Kristus tidak sia-sia. Saudara, perikop pembacaan kita pada saat ini sekilas tampak perkataan Kristus membawa kontradiksi. Ia yang adalah Raja Damai mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kedatangan Kristus memang membawa damai. Damai antara manusia dengan Allah, dan damai di antara sesama manusia yang percaya kepadanya. Namun demikian ada hal yang tidak dapat dielakkan. Bahwa kedatangan Kristus ternyata membawa pertentangan antara Kristus dengan antikristus, antara orang yang percaya kepadanya dan yang tidak, dan yang hidup dalam kegelapan dengan yang hidup di dalam terang. Pertentangan ini dapat terjadi bahkan di antara orang-orang yang tinggal dalam satu rumah, atau antara orang-orang yang memiliki pertalian darah. Bila mengikut Kristus membuat orang terpisah dari keluarganya, itulah harga yang harus ditanggungnya. Dan bila berdiri di atas kebenaran karena Kristus membuat seseorang dimusuhi keluarganya, itulah salib yang mesti dipikulnya. Kristus menuntut dirinya diprioritaskan lebih daripada saudara dan atau keluarga. Ayat 37 dan 38 pembacaan kita. Ini memang tidak mudah. Akan tetapi ia menjanjikan bahwa pilihan itu tidak sia-sia. Pilihan itu menunjukkan kesejatian iman orang tersebut. Ayat 39. Saudara, Kristus memberikan penghiburan kepada para murid bahwa pengabaran Injil tidak akan sia-sia. Ada orang-orang yang akan menyambut mereka, menerima Kristus untuk diselamatkan. Itulah upah pelayanan mereka. Sukacita yang didapat jauh melebihi penderitaan memikul salib. Ayat 40 sampai 42. Kini memikul salib bisa berwujud ditolak keluarga dan masyarakat. Tetapi tidak mustahil kita ditekan, diintimidasi, malah dipecat oleh pimpinan tempat kita bekerja karena mempraktekkan prinsip iman kita. Namun, semuanya itu tidak perlu menyurutkan tekad kita mengikut Dia atau mengikut Kristus. Karena Dia akan menyambut kita sebagai hamba yang setia. Juga karena sukacita melihat mereka yang kita menangkan oleh kesaksian kita. Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan dan perlawanan, sehingga kita mampu menanggung tugas dan tanggung jawab karena kita memilih untuk percaya kepada Kristus. Saudara, jalanilah kehidupan, tetap komitmen atas pilihan yang telah kita lakukan, walaupun kita sadar tantangan dan persoalan pasti banyak. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, tetaplah kuat, komitmen di dalam doa, karena doa itu besar kuasanya. Walaupun mungkin tantangannya ialah kita sudah mulai bosan, sudah mulai tidak sabar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong dan melepaskan kita. Dan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Amin. Mari bersama kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan.
patrikan di hati kami. Kiranya kami dimampukan untuk mengisi hari-hari kami sedemikian rupa, dengan tetap menyatakan iman kami melalui sikap dan tindakan kami, kendati pun banyak tantangan dan persoalan yang muncul. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan akan terus menyertai kami di dalam mengangkat dan memikul salib kami. Bapa di sorga, peliharakan kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Mungkinkan di tengah keluarga, secara bersama kami memiliki komitmen untuk percaya kepada Tuhan, bahkan lebih mengutamakan Tuhan dari segalanya dalam hidup kami. Ya Bapa, berkati kami di saat kami mengangkat tanggung jawab dan pekerjaan kami. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri dan kekuatan kami. Kami sadar, kami seringkali melihat kekuatan pada diri kami sebagai sesuatu yang sanggup untuk menolong kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Karena apapun yang ada pada diri kami, semuanya terbatas adanya. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam segala sukacita kami. Dan di dalam berbagai persoalan dan pergumulan kami, harapan-harapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berperkaralah di dalam hati kami, di dalam tugas tanggung jawab kami, di dalam pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami semakin melihat betapa Engkau Allah yang luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19, kami terus bergumul. Kami percaya Tuhan ini akan berlalu. Beri kami kesabaran. Tegurlah kami jikalau di dalam menantikan waktu Tuhan menyatakan pemulihan, kami melakukan pelanggaran-pelanggaran. Berkati para pemimpin kami. Berkati dokter, perawat, dan para medis, relawan, dan banyak orang yang memberi diri untuk bersama-sama, bahkan kami sekalian, berkomitmen memutuskan mata rantai penyebaran virus corona itu dengan cepat. Bapa di sorga, kawali perjalanan kehidupan kami hari ini. Biarlah kami boleh melalui hari ini dengan penuh selamat, dan Tuhan yang kami muliakan di dalamnya. Mohon pengampunan-Mu Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Lalu Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, melalui Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah pagi kita. Selamat melakukan berbagai aktivitas yang dapat kita lakukan di rumah atau di tempat kerja. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.